bawakan dari Annapolis, Maryland. Nah, sekarang Susi dan saya berada di Jimmy Candler's Riverside Inn. Nah, ini merupakan salah satu ikon ya, salah satu landmarknya Annapolis. Tadi kalau kita udah berusaha menangkap kepiting, dapatnya Banyak 3. juga loh Susi dapatnya. Iya, 3 doang sih. Cuman sekarang kita mau coba makan ya. Nah, memang Jimmy Candler's ini terkenal sejak tahun 1974 menyajikan hidangan makanan laut seafood ya, terutama Maryland blue crabs. Itu merupakan khas dari Chesapeake Bay ya. Dan selain itu juga ada makanan seafood lainnya ya. Aduh, udah nggak sabar nih pemirsa untuk nyobain. Nah, sebelumnya kami akan mengantarkan sebuah cerita. Ini kan Teluk Chesapeake ini sangat terkenal dengan hasil lautnya. Betul. Karena itu banyak sekali penangkapan ikan yang intensif dilakukan di daerah sini dan polusi juga ya. Oh, sayang sekali. Tapi memang baru-baru ini, ini kayaknya salah satu polusi nih. Iya, ada bot ya. Iya. Nah, memang ada kabar baik mengenai hal ini. Oh, gitu? Jadi ada pengurangan ya menurut Badan Pengawasan Kelautan dan juga Atmosfer di Amerika. Ada pengurangan dari kerusakan terumbu karang terutama. Bagus dong ya. Iya, Pak, bagus sekali ya. Gimana ya cerita selengkapnya simak bersama. Ada kabar positif pada peringatan Hari Laut Sedunia 8 Juni lalu. Selama 3 dekade terakhir, pakar kelautan dan lingkungan hidup memperingatkan akan bahaya kerusakan terumbu karang di seluruh dunia. Namun menurut data terkini, kasus pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, salah satu gejala menurunnya kualitas lingkungan laut, telah menyurut. Pemutihan karang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kandungan zat kimia berlebihan di laut akibat pestisida atau polutan lainnya yang terseret arus dari darat. Yang menyebabkan kasus pemutihan karang global adalah meningkatnya suhu laut, sebuah gejala perubahan iklim yang dipicu oleh gas-gas rumah kaca serta peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Suhu laut yang memanas bisa membunuh terumbu karang. Menjelang akhir tahun 2010, tercatat kasus pemutihan karang bermunculan dalam skala besar di seluruh dunia. Pada tahun 2005 saja, 90% terumbu karang di perairan Karibia telah memutih, dan 60% diantaranya lalu mati. Coral bleaching occurs when the coral loses the microscopic algae that live inside of them. Here's a photograph in Belize. This is 1995, before the major bleaching event. Here's the major bleaching event occurring in 1998, massive bleaching across the entirety of that reef. And the result of that was changing to coral, dead coral covered by algae and sponges, a completely different sort of system. Menurut Badan Pengawasan Kelautan dan Atmosfer Amerika, NOAA, terumbu karang merupakan hutan tropisnya lautan. Gugus ekosistem yang rapuh ini menyediakan berbagai fungsi, antara lain perlindungan habitat ikan yang bermanfaat bagi industri perikanan. Belum lagi fungsi wisata lingkungan yang menghasilkan lebih dari 375 miliar dolar per tahun di seluruh dunia. Februari lalu, sebuah koalisi beranggotakan lebih dari 24 kelompok pecinta lingkungan menerbitkan sebuah penelitian berjudul Reefs at Risk Revisited, atau wacana ulang tentang kerusakan terumbu karang. Approximately 75% of the world's coral reefs are currently threatened by a combination of local and global pressures. Laporan ini memprediksi jika kalangan internasional tidak mengindahkan risiko tersebut, pada tahun 2030, 90% terumbu karang di dunia akan terancam musnah. Dari Washington DC, tim VOA.